Awal mula kekristenan di Indonesia. Bergereja di manakah Anda saat ini? Tahukah Anda bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, kekristenan sebenarnya sudah mulai masuk ke Indonesia melalui berbagai gelombang misi sejak abad ke-7. Tapi baru berkembang pesat setelah kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara. Mari kita simak bagaimana perkembangan gereja sejak awal abad ke-7. Awal kekristenan masuk ke Nusantara pada abad ke-7 sampai ke-16. Pada abad ke-7, catatan Tiongkok menyebutkan adanya komunitas Kristen Nestorian di pesisir Sumatera. Walau minim bukti dan catatan historis, dipercaya bahwa kaum Nestorian menjadi tonggak awal mula kekristenan di Indonesia. Lalu di abad ke-14, pedagang dan misionaris Nestorian kemungkinan sudah hadir di kerajaan-kerajaan di Nusantara. Barulah pada tahun 1500-an, bangsa Portugis membawa Katolik ke Maluku melalui misionaris Fransiskan dan Dominikan. Kekristenan Katolik dari misi Portugis pada tahun 1511 sampai 1605. Pada tahun 1511, bangsa Portugis menaklukkan Malaka, memperkenalkan agama Katolik ke wilayah Nusantara. Lalu selanjutnya pada tahun 1534, Franciscus Xaverius berkhotbah di Ambon, Ternate, dan Morotai dan membaptis ribuan orang. Pada tahun 1605, VOC atau Belanda merebut Ambon, mengusir Portugis dan membatasi agama Katolik. Kekristenan Protestan pada masa VOC dan Belanda tahun 1605 sampai 1799. Tahun 1605, VOC mendirikan gereja Protestan pertama di Ambon, memaksa perpindahan keyakinan dari Katolik menjadi Kristen Protestan. Pada tahun 1621, terjadi peristiwa pembantaian Banda oleh VOC, sehingga penduduk Banda terpaksa menganut agama penjajah, yaitu Kristen. Di lain waktu, pada tahun 1733, misi Kristen berkembang di Minahasa, memperkenalkan pendidikan dan juga budaya Eropa. Era misi modern terjadi pada tahun 1800 sampai 1945. Ada sebuah gerakan misi pekabaran Injil Kristen Protestan dari Eropa Barat yang disebut Sending. Gerakan ini muncul dari gerakan pietisme di Eropa yang mengutamakan kesalehan dan kekudusan hidup. Sending sudah dimulai pada tahun 1613 di NTT, tapi barulah pada tahun 1817 Sending berkembang, termasuk di Sumatera dan Kalimantan. Pada tahun 1855, Nommensen menyebarkan Injil ke tanah Batak, membangun Huria Kristen Batak Protestan, atau yang kita kenal sebagai Gereja HKBP, gereja terbesar di Indonesia saat ini. Pada tahun 1920-an, pekabaran Injil mencapai Papua oleh Otto dan Geisler. Dan tahun 1934, gereja Katolik juga berkembang pesat setelah diizinkan kembali oleh Belanda. Kekristenan pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang. Dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, kekristenan semakin berkembang. Dasar negara Pancasila menjamin kebebasan beragama, sehingga mulailah agama Kristen berkembang. Pada tahun 1965, agama Kristen diakui sebagai agama resmi Indonesia, semakin menguatkan fondasi bagi gereja lokal untuk bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya di tahun 1970-an sampai saat ini, gerakan Pentakosta dan Karismatik masuk ke Indonesia melalui penginjil-penginjil dari Inggris dan juga Amerika. Kekristenan di Indonesia dibawa masuk oleh para misionaris dari beberapa negara, baik negara penjajah, pedagang, ataupun misionaris dari Eropa dan Amerika. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai denominasi gereja di Indonesia. Denominasi Kristen di Indonesia berasal dari berbagai tradisi teologi yang berkembang sejak Reformasi Protestan pada abad ke-16 dan gerakan misi pada abad 19 sampai 20. Dan berikut ini adalah denominasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, Gereja Katolik Roma. Gereja Katolik berasal dari zaman para rasul dengan Paus sebagai pemimpin tertinggi. Kekristenan Katolik masuk ke Indonesia melalui bangsa Portugis pada tahun 1511. Lalu yang kedua, dominasi Kristen Protestan tradisional atau Gereja Reformasi dan Lutheran. Denominasi ini berasal dari Reformasi Protestan pada tahun 1517 yang dipimpin oleh Martin Luther dan juga John Calvin. Di Indonesia, gereja-gereja ini berkembang pesat melalui VOC dan Sending Belanda.
Aliran utamanya seperti Gereja Reformasi atau Calvinis, Presbyterian, dan Gereja Reformasi lainnya. Juga ada Gereja Luteranisme, lalu Gereja Protestan Indonesia, Huria Kristen Batak Protestan, Gereja Kristen Indonesia, Gereja Protestan Maluku, Gereja Toraja, Gereja Kristen Jawa, dan juga Gereja Kristen Sumba. Lalu ketiga, denominasi Gereja Baptis. Gereja Baptis berasal dari Inggris tahun 1609 dengan penekanan pada baptisan dewasa dan juga otoritas Alkitab. Gereja Baptis di Indonesia contohnya Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Indonesia atau PGBI dan juga Gereja Baptis Indonesia. Lalu keempat ada denominasi Gereja Metodis, berasal dari gerakan kebangunan rohani yang dipimpin oleh John Wesley tahun 1700-an di Inggris. Di Indonesia dikenal sebagai Gereja Metodis Indonesia. Lalu ada denominasi Gereja Injil dan Evangelikal. Gerakan Injili berasal dari kebangunan rohani Protestan di Inggris dan Amerika tahun 1700-an. Mereka menekankan Injil, penginjilan, dan misi. Gereja di Indonesia seperti Gereja Injili Indonesia, Persekutuan Injili Baptis Indonesia, Gereja Kristen Kalam Kudus yang berasal dari Tiongkok. Ada Gereja Pentakosta dan Karismatik, berasal dari gerakan Pentakosta pada awal abad ke-20 di Azusa Street, Los Angeles 1906. Gereja ini menekankan baptisan Roh Kudus dan juga karunia rohani seperti bahasa roh dan juga mujizat penyembuhan. Contoh gerejanya di Indonesia seperti Gereja Bethel Indonesia, Gereja Pantai Kosta di Indonesia atau GPDI, Gereja Sidang Jemaat Allah GSCA, Gereja Isa Al-Masih, juga gereja karismatik Injili lainnya yang juga bergerak secara independen seperti Gereja Mawar Saron, NDC, dan lain-lain. Ada juga Gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks berasal dari Gereja Timur yang terpisah dari Katolik Roma pada saat skisma besar tahun 1054. Di Indonesia disebut Gereja Ortodoks Indonesia, juga Gereja Ortodoks Yunani. Lalu ada juga Gereja Menonet dan Anabaptis, berasal dari reformasi radikal abad ke-16 di Eropa dan juga menolak baptisan bayi dan kekerasan. Gereja di Indonesia seperti Gereja Kristen Muria Indonesia dan juga Gereja Injili Tanah Jawa. Denominasi Kristen di Indonesia berkembang dari berbagai latar belakang sejarah dan teologi dengan pengaruh dari Portugis, Belanda, Amerika, Inggris, dan juga kebangunan rohani modern saat ini. Kekristenan di Indonesia mencerminkan keberagaman global dalam ajaran dan prakteknya. Menariknya, hal ini berbanding lurus dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda tapi satu bangsa Indonesia. Walau berbeda budaya, bahasa, agama, tapi tetap satu Indonesia. Dalam kekristenan di Indonesia, seharusnya kita gereja juga harus menanamkan semangat yang sama, yaitu berbeda-beda denominasi, tapi tetap satu di dalam Kristus.